KBRJ, KBRJ Jaya. Isi orang nambah kumpuyo madun sana, di KBRJ keluarga besarang gamba. Baik di kampung halaman walaupun di perantauan, papan baret bisa di palingan. KBRJ ado dek mufakai kita juo, kalonyo orang jamba pandai diri basamu. Di mana bumi dipijak asalai ada orang jamba, kita mengumpulkan antasera. Buletnyo aye dek pambulu, buletnyo kato dek mufakai. Jangan nikah di sana jauh, bahasa tu kita kuat. KBRJ, keluarga besar Jamba, berjayalah. Orang Jamba maju sana. Isi orang Jamba kumpuyo maju sana, di KBRJ keluarga besarang Jamba. Baik di kampung halaman walaupun di perantauan, papan baret bisa di palingan. KBRJ ado dek mufakai kita juo, kalonyo orang jamba pandai diri basamu. Di mana bumi dipijak asalai ada orang jamba, kita mengumpulkan antasera. Yang terhormat Ketua dan Pengurus IKMR, IWMR, IPMR, dan Dalam Kota Dumai. Yang terhormat Ketua dan Pengurus IKM, BKIKM, dan GPM Kota Dumai. Yang terhormat Ketua dan Pengurus IKIK di bawah IKMR Dumai, IKA Ikeda, IKTD, PKDP, S3, S2, IFAPSI, IKPS, Kurai, IKP, PBR, Pelko. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Gonjong Limo. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Suku Piliang Dumai. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Suku Caniago Dumai. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Suku Koto Dumai. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Suku Tanjung Dumai. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Suku Sikumbang Dumai. Yang terhormat Ketua dan Pengurus DPD KBRJ Pekanbaru. Yang terhormat Ketua dan Pengurus DPD KBRJ Duri. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Jambak Sayo Sakato Pekanbaru. Yang terhormat Ketua KBRJ Kota Dumai beserta nenek mama, alim ulama, cadik pandai, serta keluarga besar DPD KBRJ Kota Dumai yang dirahmati Allah. Pembukaan Rakerda 1 KBRJ Kota Dumai dimulai. Acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Tengku Muhammad Ali SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان العصف والريحان فتكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada Bapak Al-Ustaz Tengku Muhammad Ali. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Al-Ridho SAG FM. Kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para hadirin hadirat yang dimuliakan, untuk mendapatkan berkah, petunjuk dan mudah dari Allah, marilah kita buka kegiatan kita ini dengan terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات Allahumma ansurna alal qawmil kafirin, Allahumma ansurna alal qawmil zalimin, Allahumma ansurna alal qawmil fasiqin, Allahumma ansurna alal qawmil jahilin, ya Allah ya Rabbal alamin. Hati kami mudah-mudahan apa yang akan kami susun di dalam rakerda ini untuk menyusun program dan semua rencana kegiatan dapat sesuai dengan apa yang kami ridhoi, ya Allah ya Rabbal alamin. Berikan pula para peserta daripada rakerda dan apalagi juga kepada semua pengurusi dan ikhlaskan semua aktivitas dan kegiatan sehingga apapun yang kami lakukan oleh Allah, apa yang dilahirkan nanti, apa yang disusun rakerda ini dapat dan menghasilkan sesuatu yang akan menambah bagaimana kegiatan kami dalam alamin. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Maha Pengasih Maha Penyayang, curahkan rahmat dan kurnia kepada kami. Limpahkan mohon ya Allah, berikan perlindungan, berikan pertolongan, berikanlah bantuan pada seluruh saudara-saudara kami di Palestina yang sedang menghadapi musibah yang sangat besar. Hanya Engkau yang bisa memberikan pertolongan ya Allah. Engkau yang menentukan bagaimana keadaan daripada saudara-saudara kami ini bisa menegakkan lebih tinggi ad-din yang Engkau turunkan kepada kami ya Allah.
kami tiada berdaya, di samping kami jauh, dan begitu juga kekuatan kami amat lemah. Untuk itu Engkau yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, bantulah mereka-mereka itu ya Allah, sehingga terbebas dari segala bentuk kezaliman dan penganiayaan, apalagi penjajahan ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya mujibus sailina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars KPRJ Kota Dumai. Kepada tim paduan suara Bundo Kaduan KPRJ Kota Dumai dipersilakan.
KBRJ Kota Dumai oleh Mama Mardi. Kepada Mama Mardi kami persilakan dengan segala hormat. Air beriak tanda tidak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua atau Pengurus IKMR, yang saya hormati Ketua atau Pengurus IWMR, yang saya hormati Ketua atau Pengurus IPMR, dan yang saya hormati Ketua atau Pengurus Daram. Yang saya hormati Ketua atau Pengurus IKM, yang saya hormati Ketua atau Gundokanduang dari IKM, dan yang saya hormati Ketua atau Pengurus dari GPM, dan yang saya hormati Ketua atau Pengurus IKA yang ada di Kota Dumai yang dibawahi IKMR, dan yang saya hormati Ketua atau Pengurus dari suku-suku yang ada di Kota Dumai yang ada sekitar 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua. Dan tidak lupa pula, marilah sama-sama kita sampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, setelah dilantik pada tanggal 4 Juni tahun 2023, maka pada hari ini KBRJ Dumai mengadakan raker yang pertama. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia, pelaksana serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini, baik itu secara moral atau material, atas terselenggaranya acara ini. Harapan kami agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diambil manfaatnya. Akhir kata, jika ada kekurangan dan dalam penyelenggaraan acara ini, kami sebagai panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Pidato saya tidak lama, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumai yang akan disampaikan oleh Mama Haji Suprimen. Kepada Mama kami persilakan dengan segala hormat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka Rakerda IKBR Jambak yang pertama. Selawat dan salam tak lupa juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat di kemudian hari kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Pengurus IKMR, yang terhormat Ketua Pengurus IWMR,
yang terhormat Ketua Pengurus IPMR, yang terhormat Ketua Pengurus IKM, yang terhormat Undo IKM, dan yang terhormat GPM IKM. 3. Ketua dan pengurus IKIK di bawah IKMR Kota Dumai. Yang terhormat Ketua dan pengurus Gonjong Limo, yang terhormat Ketua dan pengurus suku Biliang Dumai, yang terhormat Ketua dan pengurus suku Caniago Dumai, yang terhormat Ketua dan pengurus suku Koto Dumai, yang terhormat Ketua dan pengurus suku Tanjung Dumai, yang terhormat Ketua dan pengurus suku Sikumbang Dumai, yang terhormat Ketua dan pengurus DPD KBRJ Pekanbaru, yang terhormat Ketua dan pengurus DPD KBRJ Duri, yang terhormat Ketua dan pengurus KBSJ Pekanbaru, yang terhormat Ketua dan pengurus Jambak Sayu Sakanto Pekanbaru, yang terhormat Nini Mama, Ali Ulama, Cadia Pandai, Sarato keluarga besar DPD KBRJ Jambak Dumai. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, dalam setiap organisasi rapat kerja pada dilaksanakan seperti ini sering terjadi dan tertulis dalam ADRT KBRJ Jambak Dumai. Dan kedua, raker bertujuan untuk mengkonsolidasikan organisasi sebagai bahan penyusunan program kerja yang akan dirumuskan atau disusun dan ditetapkan bersama dalam rakerda ini. Persatuan Keluarga Besar Jambak Kota Dumai merupakan satu organisasi yang menghimpun suku Jambak untuk mewujudkan suasana kekeluargaan, kebersamaan, serta mempertebal atau menjalin keakraban antara sesama suku Jambak dan suku-suku lainnya. Dalam tatanan sosial kemasyarakatan dengan melestarikan nilai-nilai agama dan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adat bahasa syarat bahasa kita pula mangato adat memakai di sini dapat dipahami bahwa sesama warga Jambak taat beragama dan selalu memakai adat sopan santun dalam hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, di samping itu orang Jambak harus pula pandai mabok diri, di mana juga atau tagak harus bisa bersilaturahmi antar warga Sumatera Barat umumnya dan penduduk Dumai khususnya. Memperbanyak kawan berusaha di rantau karena tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain untuk Bayu Jo dan tagak surang tapi basamu madu selesai satu urusan. Dalam keluarga besar Jambak KBRJ Dumai ada saudara Nusana, ada mama, ada kemanakan, tampik bayu juga bupakat, ka ada pulau jo dan ragu buliah batanyo kali ulama, jo jadi pandai supaya luluh jalan dan ditampun. Saya tambahkan juga untuk selalu ingat yaitu di mana bumi ini bijak, di situ langit dijunjung. Tahu dari awak di rantau, menghormati sesama orang sesuku, sekampuang, semua diajak berteman bersaudara, duduk seorang basampi-sampi, duduk basamu melapang-lapang, kabukit samu mendaki, kalurah samu menurun, kecuali Bukit Galanggang tetap datar tiada menurun dan tiada mendaki. Mohon maaf salah dan hilafnya, saya mengucapkan selamat melaksanakan rakerda. Semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan Ketua IKMR Dumai kepada Bapak Afrizal SH dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberi kesempatan sehingganya kita dapat berkumpul di Aula Grand Zuri ini dalam rangka Rakerda 1 KBRC Kota Dumai. Selawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat semoga kita dapat syafaat nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Penasehat KBRC Kota Dumai yaitu Bapak Haji Suprimen. Yang saya hormati Ketua KBRC Kota Dumai yaitu Bapak Haji Husaini. Mudah-mudahan Haji baik. Datuk Malano, Bakal Amin. Dan yang saya hormati kepengurusan IKMR, kepengurusan UMR, kepengurusan IPMR, dan yang saya hormati kepengurusan IKM dan DPM, yang saya hormati suku-suku yang ada yang hadir pada sore hari ini, dan yang saya hormati IKA-IKA yang hadir di bawah naungan IKMR Kota Dumai. Di sini perlu saya sampaikan juga bahwasanya Ketua IKMR Bapak Amrizal SH memang beliau berencana akan hadir, tapi karena ada halangan beliau mohon maaf kepada kita semua karena tidak bisa bersama kita. Kita maafkan. Alhamdulillah kami atas nama keluarga besar IKMR Kota Dumai mengucapkan selamat dan sukses Rakerda 1 KBRC Kota Dumai. Mudah-mudahan dengan Rakerda ini KBRC Kota Dumai bisa menjalin hubungan silaturahmi dan bisa kompak selalu dan bisa menjadi contoh tauladan bagi suku-suku lain hendaknya. Dan seterusnya, kami atas nama IKMR Kota Dumai tentu perlu juga di sini kami sampaikan sedikit bahwasanya sekarang adalah tahun-tahun politik. Kami yakin dan percaya KBRC Kota Dumai tentu beda. Suku dengan organisasi itu beda. Karena suku adalah badut sanak. Jadi KBRC Kota Dumai tentu warganya, dunsananya tentu tahu dengan tahun-tahun politik ini, karena masyarakat kita orang Minang di 2024 ini banyak yang bertarung untuk di DPRD nantinya. Jadi kami atas nama keluarga besar IKMR Kota Dumai menghimbau khususnya kepada kita semua dan suku KBRC Kota Dumai bahwasanya gunakanlah hak pilih kita. Tentukan siapa orang yang kita pilih. Ini adalah hak kita. Bak kata orang zaman kini ko bak coba dak lilin. Ko ado nang diawak manga dicari yang lain. Sesuai. Jadi kita berharap kapado kita kasadonyo khususnya orang Minang yang ada di Kota Dumai ko, marilah sama-sama kita satukan suara kita, satukan niat kita bahwasanya kita akan memilih orang Minang. Jangan kita pilihnya orang lain.
Karena insya Allah kalau orang Minang kita lagi duduk di DPRD Kota Dumai dan di provinsi dan di DPRI, alhamdulillah apa yang kita rencanakan dan apa yang kita inginkan, insya Allah mungkin bisa kita sampaikan kepada dewan-dewan yang Allah jadikan. Dan tamasuk juga saketek ambo promosi juga, insya Allah untuk 2024 ambo secara pribadi menyampaikan ambo siap maju dan bertarung di 2024 di surga. Jadi ambo yakin dan percaya karena di siko ada dewan kita Bapak Haji Yuandri, mudah-mudahan beliau kita doakan dan sama-sama kita dukung, mudah-mudahan beliau bisa melanjutkan 2 periode. Amin. Dan mungkin dengan singkat aja ambo akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan Ketua DPD KBRJ sekaligus pembukaan Rakernas 1 KBRJ Kota Dumai secara resmi dan penyerahan palu sidang kepada Ketua SC oleh Mama Uzaini Alataf SH Datuk Malano Bagan Yamame, kami persilahkan dengan segala hormat. Ketua harian semangat mana? Sebentar Bu ya, ambu buka AP dulu. Biar disiapkan bantunya. Pai kapasa mapali tomat. Cakep di mana? Tomat di Bali oleh Pak Mamat. Semoga yang jawab salam dengan semangat. Malu miskin. Tidak pernah punya hutang sampai kiamat. Cocok? Abulah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesanang hati ibu bundur-bundur. Mudah-mudahan ada hutang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzira ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang ambo hormati, maaf buka KPN ya, Ketua IKFR, yakni diwakili oleh Ketua Harian saudara kita Ajo Zainal Awam. Tadi Allah memberikan kata sambutan dengan semangat 45. Yang kami hormati Ketua IFR BMA beserta jajaran, yang kami hormati Ketua IPMR beserta jajaran, yang kami hormati Ketua IKM atau yang mewakili, Ketua Bundokando IKM yang mewakili DPD GPM yang atau yang mewakili. Selanjutnya yang menghormati ketua-ketua IKA yang berada di bawah naungan IKFR atau yang mewakili, ya alhamdulillah saya lihat di sini hadir termasuk ketua IKTD, termasuk ibu baponya orang Jambak. Kebetulan orang rumah beliau orang Jambak. Yang kami hormati ketua suku-suku, suku Caniago, suku Piliang, suku Tanjung, suku Sekumbang, dan ketua
KBRJ Duri, Bapak Amin Duya, perlu kami sampaikan kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Dusana kami perwakilan dari KBRJ Duri hadir, KBRJ Pekanbaru juga hadir, Siak juga hadir, dan alhamdulillah memang KBRJ Jambak kok banyak, sungguh banyak, sungguh luar biasa semangatnya. Terima kasih yang Dusana kami dari yang jauh. Tepuk tangan dulu untuk Duri Pekanbaru. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih dilimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul hadir bersama-sama di Ballroom Grand Zuri ini dalam rangka menghadiri acara Rakerda, rapat kerja daerah pertama KBRJ Kota Dumai. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, pertama sekali izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasinya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang berkenan menghadiri undangan kami dalam rangka rapat kerja daerah pertama KBRJ Kota Dumai. Insya Allah dengan kehadiran Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian di sini, mudah-mudahan akan menjadi ladang ibadah, amal ibadah, dan insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya balasan di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah menyiapkan sarana dan prasarana, berkorban moral, material, tenaga ataupun doa, dan semua pihak yang ikut mensukseskan acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan KBRJ kedepannya lebih kompak, lebih semangat, dan lebih terasa kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, Rakerda pertama ini sengaja disiapkan oleh panitia sudah lebih kurang 1 bulan, kalau tidak salah 1 bulan, dan alhamdulillah saya lihat acara ini sukses. Tamu undangan yang kita rencanakan, alhamdulillah mereka semua hadir, dan itu suatu kebanggaan. Dan alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, budu-budu kandung KBRJ sungguh luar biasa, sungguh luar biasa, semangatnya sungguh luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk budu kandung. Tidak terlepas acara ini dari budu kandung KBRJ. Memang budu kandung orang Jambak terkenal. Tahu kira-kira, mak, budu kandung Jambak itu memang orang yang kareh, tapi pintar, tapi kompak dan sosial. Itulah orang Jambak. Jadi anggota KJ, kira-kira baru berjalan 3 bulan, sampai bulan KBRJ dibentuk di Dumai. Tapi semangat budu kandung luar biasa. Alhamdulillah, sungguh luar biasa. Terima kasih budu-budu kandung. KBRJ tidak akan sukses tanpa budu kandung KBRJ. Selanjutnya kami minta nantinya, dan saya sangat berharap dalam pelaksanaan Rakerda nanti, agar panitia atau peserta yang sudah ditunjuk
untuk merumuskan program-program KBRJ 5 tahun ke depan. Saya sangat berharap untuk pengurus panitia atau peserta rapat, tolong dirumuskan program-program yang nyata yang bisa kita kerjakan. Tolong dirumuskan program-program yang nyata dan bisa kita kerjakan dan bermanfaat bagi keluarga besar Rangjamba, khususnya umumnya warga Kota Dumai. Yang kedua, pesan saya kepada peserta rapat, usahakan rumuskan tugas pokok masing-masing bidang betul-betul jelas. Ini yang kedua, pesan kepada rekan-rekan sekalian. Betul-betul dirumuskan tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing bidang harus jelas dan tegas. Apa gunanya? Supaya tidak ada lagi ketimpangan-ketimpangan, supaya tidak ada lagi miskomunikasi. Dan kalau sudah aturannya sudah jelas, itu DPD-nya, baik itu bondo kanduangnya, baik itu pemudanya, mereka sudah tahu alurnya masing-masing, mereka sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga tidak terjadi lagi miskomunikasi, sehingga tidak terjadi lagi mengambil alih tugas dan tanggung jawab. Nah, ini yang sangat perlu. Jadi kami berpesan, saya ingat sekali lagi, tolong dirumuskan sebaik-baik mungkin. Ingat, waktu masih panjang, 5 tahun lagi. Maka saya berpesan, tolong buatlah program dalam jangka 5 tahun ini ke depan, berarti sampai 2028, buatlah program yang betul-betul bisa menyentuh dan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat Dumai, khususnya keluarga besar Rangjamba Dumai. Mungkin itu ya yang saya sampaikan. Perlu saya sampaikan tambahan satu lagi, kami juga berpesan untuk kita semua, khususnya KBRJ Dumai. Mungkin dalam perjalanan 4 atau 5 dari bulan Juni, sudah 5 bulan KBRJ kita berjalan ke pengurusannya. Mungkin ada kekurangan atau kekilafan dari kami. Kami mohon maaf kepada kita semua, terkhusus untuk keluarga besar Rangjamba. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan di sini sebagai tambahan, kemarin alhamdulillah dengan semangatnya Bondo Kandong Rangjamba menyarankan untuk membeli Rabana. Alhamdulillah itu sudah terlaksana, Mak ya. Dan memang orang Jamba ini, Bondo Kandong Rangjamba istimewa. Betul kan Bu? Istimewa. Patang babisik Bondo Kandong. Ketua, kok Rabana kami lah bisa. Tuhan Bondo, kok bisa kami tambur jo telepon bakal gitu. Jadi, setuju kan? Tapi dengan catatan, ada catatan. Lain nomor bodoh-bodoh menengah. Catatannya matangkan bana dulu Rabana. Ambok kami agih sebulan waktu. Kalau memanglah alam belasan tiang alam matang bana Rabana, insya Allah kita usahakan nanti Talempong sama Tambua. Alhamdulillah KBRJ ada Pak Ben Jamba dan Pak Diaman. Aku salut. Memang pakai DP banyak yang pada main Tambua.
Jadi anggota KBRT yang bisa minta buah 25 orang. Insya Allah, ambo bapasan jo Pak Ben, jo Pak Saiful, kalau bisa gue 10 tangguhnya 10 orang pemainnya, harus pandai. Waktu sebulan, insya Allah kalau ada sebulan itu adakan. Mungkin itu saja intermezzonya Mak ya. Mungkin itu saja yang dapat Abo sampaikan. Tak lebih dan tak kurang, Abo mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak di tengah panggung Pak. Dibuka dulu. Iya, silakan dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Minggu 29 Oktober tahun 2023 pukul 14.30 WIB, Rakerda 1 KBRJ Kota Dumai dengan resmi saya buka. Ya, terima kasih Mak. Dilanjutkan dengan penyerahan palu sidang kepada Ketua EC Mama Ahmad Dahlan. KBRJ Kota Dumai. Dari Dumai hendak ke Rumbai, singgah di Duri ambil Selasi. Acara pembukaan sudah selesai. Kepada hadirin diucapkan terima kasih. Sungguh tinggi pohon Selasi, lebih tinggi pohon flamboyan. Saya pembawa acara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna
Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, 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 bismillah. Sampai 13.50 registrasi peserta dan peninjau. Itu sudah dilakukan ya? Sudah sah? Sudah dilakukan itu? Sudah. 13.00 sampai 14.20 seremonial pembukaan. 1. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Muhammad Ali SPDI. 2. Pembacaan doa oleh Ustadz Al-Rido SAGMM. Dan tadi peserta minta dibacakan. Sepakat tadi minta dibacakan kan? Oke. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars KBRD. 4. Laporan ketua pelaksana oleh Mama Mardi. 5. Kata sambutan Nini Mama KBRD Dumai oleh Mama Haji Suprimen. 6. Sambutan ketua DPD KBRD Dumai sekaligus pembukaan rakerda 1 DPD KBRD Kota Dumai secara resmi dan penyerahan palu sidang kepada ketua SC oleh Mak Huzaimi Alatab SH Datuk Malano Begadang Ameh. 7. Penutupan. Oke, sudah kita bisa terima? Lanjut 14.20 sampai 14.30 WIB. Istirahat coffee break dan penampilan bulu gandong. Sudah kita lihat sama tadi, sudah dilaksanakan ya. Kita seluruh palu. Lanjut 14.30 sampai 15.30 sidang pleno 1. 1. Pengesahan jadwal acara rakerda. 2. Pengesahan tata tertib rakerda. 3. Narasumber Nini Mama KBRD Dumai Dr. Arizal Jas yang akan disampaikan beliau nantinya konsolidasi hubungan antar organisasi Minang di Kota Dumai. 15.30 sampai 15.45 istirahat atau isoma. 15.45 sampai 17.00 sidang pleno 2 dengan agenda 1. Pembentukan komisi-komisi. 2. Sidang-sidang komisi yang terbentuk komisi 1 yaitu A. Membahas tupoksi bidang-bidang. Komisi B. Membahas program kerja. 3. Laporan hasil komisi-komisi. 4. Pengesahan hasil sidang komisi. 17.00 17.15 WIB penutupan rakerda KBRD Kota Dumai. Sudah oke ini? Oke, kita sahkan ya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut dengan tata tertib rakerda 1 KBRD Kota Dumai. Pasal 1. Ketentuan umum. Rapat rakerda. Rapat kerja daerah rakerda 1 KBRD Kota Dumai dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DPD KBRD untuk pelaksanaan rakerda KBRD periode 2003-2008 dilaksanakan di Hotel Grand Suri Kota Dumai pada tanggal 29 Oktober 2003. Pasal 2. Maksud dan tujuan. A. Rakerda KBRD tahun 2023 dilaksanakan untuk tujuan 1. Menjabarkan garis besar program kerja KBRD Kota Dumai untuk jangka 5 tahun ke depan yang telah ditetapkan dalam rapat pengurus KBRD Kota Dumai tahun 2023. 2. Perututan fungsi tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang di dalam kepengurusan DPD KBRD Kota Dumai periode 2023-2028. 2. Merumuskan dan menetapkan program KBRD Kota Dumai pada tahun 2023. 3. Hal-hal yang lain bermanfaat KBRD Kota Dumai. Apakah di sini sampai di sini ada pertanyaan atau sanggahan? Disetujui? Oke. Pasal 3. Tema rakerda KBRD tahun 2023 bersama keluarga besar Rang Jambak menggalang kebersamaan suku Jambak Ampek Janjang dalam mencapai cita-cita bersama suku Jambak Basamo Mako Manjadi. Pasal 4. Penyelenggaraan. B. Rakerda KBRD tahun 2023 diselenggarakan berdasarkan 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DPD KBRD tentang penyelenggaraan rakerda. 2. Hasil rapat pengurus KBRD Kota Dumai pada tanggal 20 Agustus 2023. 3. Surat keputusan KBRD Kota Dumai nomor 002-SK-Panpel-Rakerda 1 KBRD 8-2023 tanggal 12 September 2023 tentang susunan panitia rakerda 1 KBRD Kota Dumai tahun 2023. Oke. Pasal 5.
pesertaan dan peninjau. 1. Peserta Rakerda KBRJ Kota Dumai 2023. A. Pengurus harian KBRJ Kota Dumai tiap-tiap bidang 3 orang kali 12 sebanyak 36 orang. B. Utusan Bundukan Duang KBRJ tiap-tiap bidang 2 orang kali 7 sebanyak 14 orang. C. Utusan Pemuda DPD KBRJ Kota Dumai sebanyak 4 orang. D. Utusan DPD KBRJ Duri sebanyak 5 orang. E. Utusan PRJ Perawang sebanyak 5 orang. F. Utusan DPD KBRJ Pekanbaru sebanyak 5 orang. Apakah sudah terlaksana dengan yang akan disampaikan dengan utusan tersebut? Absensi sudah. Pas ya? Oke, bisa dilanjut? Lanjut. 2. Peninjau Rakerda KBRJ Kota Dumai 2023. A. Perwakilan PRJ Perawang sebanyak 2 orang. B. Perwakilan PRJ Pekanbaru sebanyak 2 orang. D. Perwakilan PRJ Duri sebanyak 2 orang. Pasal 6. Hasil dan kewajiban peserta dan peninjau. 1. Peserta berhak untuk mengikuti segala kegiatan yaitu acara pembukaan, sidang pleno, sidang komisi dan kegiatan lainnya yang telah diprogramkan dalam rangka KBRJ Kota Dumai tahun 2023. B. Mendapatkan peralatan sidang berupa kertas kerja bahan Rakerda KBRJ tahun 2003 yang disediakan oleh panitia. Saya mohon apabila saya baca satu persatu, kalau ada yang kurang tidak dapat mohon diinstruksikan ya. Oke. C. Mengajukan pendapat atau saran dalam kesempatan tanya jawab dalam sidang pleno dan sidang komisi. D. Dapat memilih dan dipilih sebagai anggota tim atau kelompok kerja bila mana diperlukan dan diputuskan dalam sidang. 2. Peninjau berhak untuk A. Menghadiri dan mengikuti segala kegiatan Rakerda KBRJ tahun 2003. B. Tidak punya hak suara. Bisa dipahami? Ada pertanyaan atau sanggahan? Ada? Belum, silakan. Panitia, tolong dikasih mic. Panitia komisi tidak dapat berubah sampai dengan sidang pleno berikutnya, tetapi dapat ditambahkan atau dalam sidang komisi bertentangan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga KBRJ, maka apakah peserta yang ada pada ini bisa menerima atau ada masukan atau instruksi? Silakan. Sebelum kita tutup. Pasal 9. Pimpinan sidang pleno. 1. Pimpinan sidang Rakerda langsung diambil. A. Memimpin Rakerda dan menjaga kelancaran dan ketertiban Rakerda. B. Menetapkan hasil Rakerda. Pasal 10. Pimpinan sidang komisi. 1. Pimpinan sidang komisi dipilih dari dan sidang komisi disahkan dalam sidang pleno. 2. Pemilihan pimpinan sidang komisi akan dibantu oleh setiap peserta dan peninjau harus memakai tanda peserta Rakerda tahun 2003 selama acara. 6. Pada akhir sidang, pimpinan membacakan kesimpulan atau keputusan yang akan ditetapkan. 7. Pengambilan keputusan yang telah disepakati ditandai dengan ketentuan baru oleh pemimpin bertentangan dengan makna dari pasal-pasal ketentuan umum dan tata tertib Rakerda KBRJ Kota Dumai. Masukan aja, kami berikan masukan kepada ketua sidang peserta semuanya. Nama disebutkan, kemudian peninjau kah, peserta kah, kemudian KBRJ ya. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Asri Sumardi dari KBRJ DPD Duri. Di sini yang ingin kami tanyakan itu pada pasal 2, maksud dan tujuan. Di situ tertera ada 4 item. 1, 2, 2, 3. Ini angka 2 ada 2. Apakah angka 2 di bawah tidak jadikan angka 3 dan angka 3 di bawah tidak jadikan angka 4? Itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Karena sudah ketok palu. Ini hak kewenangan pimpinan sidang bahwa ketok palu ini sudah disahkan. Maksudnya yang pembahasan terakhir. Nah, yang pembahasan terakhir, makanya ada pertanyaan pembahasan terakhir. Kalau pembahasan tadi itu kan sudah saya ulangi. Bapak ada pertanyaan? Tidak. Makanya kita selesai baca ini, saya tanyakan apakah ada pertanyaan tentang pembahasan terakhir. Apakah bisa dipahami, Pak? Oke, terima kasih. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rasa
kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita dapat melaksanakan tugas-tugas ubudiyah di dalam keseharian. Kemudian pada malam hari ini kami disuruh untuk berbicara oleh panitia dalam raker ini dalam judul yang diberikan konsolidasi atau hubungan organisasi antar suku Minang di Kota Dumai. Rasanya sangat berat bagi kami untuk membuat, sehingga kami mencoba membuat konsep itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di papan itu sudah dikemukakan, saya tidak akan bacakan seperti itu karena lama. Saya lebih bagus ada dialog dari kita untuk menyampaikan sesuatu, apa peran dari konsolidasi itu. Secara harfiah, konsolidasi itu diartikan oleh para ahli banyak. Tapi konteks ini kami buat bahwa konsolidasi itu dalam mukadimah itu dikatakan sangat penting dalam rangka membina kelompok, atau di dalam hal ini tentu kesukuan KBRJ yang kita kenal dengan Ampe Janjal. Berarti di dalam Jawa itu sendiri ada, dalam bentuk batang terendamnya ada 4 suku yang tergabung di dalam Jawa itu sendiri. Dan saya yakin karena yang hadir ini adalah orang Jawa, Ampe Janjal itu sudah dimengerti, tak perlu diterangkan lagi. Tapi yang jelas konsolidasi ini perlu, yang di dalam arti oleh para ahli, silakan seorang ahlinya itu mengatakan bahwa konsolidasi itu adalah usaha untuk mempersatukan, mempererat, kemudian mempercepat hubungan timbal balik antara dua kelompok atau lebih. Jadi bagaimana konsiderannya terhadap kehidupan bermasyarakat suku Jambak yang 4 Janjang ini dengan suku-suku yang ada di Minangkabau. Karena proses ini adalah sosialisasi penurunan tatanan kehidupan bersuku di Minangkabau. Di sini kami mengambil pepatahnya itu dalam mukadimah itu bisa kita lihat, biriak-biriak turun ke sama, dari sama taruh ke lama, dari miniat turun ke mama, dari mama taruh ke kamanakan. Bagaimana mempertahankan budaya Minang itu dengan baik? Kalau dari Nini Mama tadi bilang ada basandi syarat basandi kitabullah, ada mengatur syarat mengatur adat memakai. Kebentuk dari kata-kata yang demikian sungguh dalam maknanya. Bisa tidak kita memahami makna yang demikian itu dengan baik? Karena tidak semua aktivitas dari kelompok itu disetujui oleh anggota kelompoknya secara utuh. Pasti. Kenapa kami buat itu? Pelaksanaan Rakirda ini saja ada orang Jambak yang bertanya kepada kami. Dan tentu itu harus kita perhatikan, paham tidak dia maksud kita ini? Saya bilang, kalau dari kegiatan Rakirda ini orang Jambak itu semakin utuh, semakin baik, dan semakin berkiprah di dunia Kota Dumai, saya kira itu lebih baik. Apa yang terucap, apa yang terungkap, apa yang ingin disampaikan oleh anak kemerdekaan kita, tolong ditilik dengan baik dan benar. Itu jawaban saya. Kemudian dari usaha itu jelas bahwa
organisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa bagaimana konsolidasi organisasi itu adalah upaya yang dilakukan guna memperkuat, menyatukan kita orang Jambak yang 4 janjang itu. Itu materinya. Jadi berharap kita, silakan poin 2-nya disorot itu. Ada di sana. Nah, oleh sebab itu di dalam kiprahnya kita dapat melihat bahwa ciri-ciri dari konsolidasi itu sendiri. Jadi sehingga nanti anak kemenakan kita menjadi kompak dan tangguh serta tidak terombang-ambing di dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena jelas anak kemenakan kita akan menjadi peserta pesaing di dalam dunia itu sendiri. Artinya orang Minang itu secara umum dituntut, katanya di sini tahu dengan katu nanampe, ado katu mendata, ado katu menurun, ado katu mendaki, ado katu malaria. Kalau dilanjutkan lagi, orang Minang itu kearifannya yang diminta. Bagaimana kearifan itu? Takile ikan di dalam air, alah tantu jantan batino. Mampu dah dalam ekspedisi orang Minang dan khusus kita Jambak ini membuat hal yang seperti itu. Inilah persiapan generasi kita untuk masa yang akan datang. Sehingga dapat mengambil peran di dalam setiap kesempatan yang ditujukan kepada itu. Karena secara filosofi ilmu dunia, orang yang akan bisa hidup dengan baik adalah orang-orang yang mampu bersaing di dalam zamannya. Kemudian ciri-ciri yang diinginkan dari hasil konsolidasi ini adalah peleburan atau penggabungan di antara kelompok-kelompok masyarakat atau lebih dari menuju perbaikan kehidupan yang lebih harmonis di masa yang akan datang. Yang kedua, cirinya ditemukannya kelompok baru yang lebih mapan, ulet, kuat, dan tangguh menghadapi kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan di segala bidang. Yang ketiga, semakin memiliki sifat elastisitas, memenuhi bentuk-bentuk kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara tentunya, dan merupakan kekuatan baru dalam kelompok itu. Kemudian setelah dilakukan konsolidasi, seharusnya dapat dipastikan ada efek-efek yang ditimbulkan di mana secara umum akan mendatangkan hasil positif berupa kualitas pengelolaan organisasi. Dalam hal ini dalam kurungnya dibuat itu adalah KBRJ dalam bentuk kebutuhan anggota serta ke perkembangan organisasi secara sistematik. Jadi secara sistemik kita harus berubah. Kalau dalam kata filosofnya dikatakan hari ini sama dengan 10 tahun yang akan datang itu kerugian. Itu dikatakan dalam agama kita. Hari ini sama dengan 10 tahun yang akan datang itu rugi. Apalagi hari esok lebih jelek dari hari sekarang. Celaka. Kemudian ada beberapa cara dan usulan dalam memahami konsolidasi organisasi. Usulan yang pertama, pengurus membuat format
atau kebijakan kerangka perubahan organisasi demi terwujudnya perkembangan di dalam organisasi. Itu usulan yang disampaikan oleh ketua tadi, harus bentuk utuh. Yang kedua, kemudian usulan rencana konsolidasi organisasi tersebut didistribusikan kepada anggota secara simultan. Simultan berarti secara menyeluruh, sehingga tidak ada warga KBRJ itu tidak tahu dengan apa perubahan-perubahan yang akan dibuat di dalam tubuh organisasi. Sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Kalau ada kegiatan kita laksanakan, ada yang menyanggah, ada yang menopang, ada yang merendahkan, ada yang tidak setuju. Kalau mereka sudah paham, itu tidak akan bakal terjadi. Yang ketiga, apabila sudah dipahami secara bersama, itulah gunanya kita Rakerda, oleh semua anggota dan pengurus, maka pelaksanaan program organisasi yang dilakukan secara konsolidasi organisasi itu akan mudah terrealisasi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan secuil penyampaian kami ini bermakna dalam pemikiran kita untuk dikembangkan. Selagi kami masih berdiri di sini, silakan kepada SC untuk menampung berapa pertanyaan, tapi jangan banyak-banyak, nanti kami tumbang di sini. Terima kasih Pak Mama kami. Jadi karena kami serahkan untuk sebentar waktu. Yang masuk ke dalam komisi A. Iya, makanya kita bacakan dulu nama-nama yang sudah masuk. Nanti kita atur dalam pembagian siapa nama-namanya yang masuk komisi A, siapa nama-namanya yang masuk di komisi B. Nanti kita bagi dua saja mejanya, kelompok. Baik. Yang termasuk nama-namanya di dalam komisi A. 1. Marjohan. Komisi B, Sauki Hidayat. Coba disimak nama-nama yang disebut tadi, ingat komisinya ya. Komisi A Marjohan, Komisi B Sauki Hidayat, Komisi A Emma Munurika, Komisi A, Komisi B Yutria Desi, Komisi A Afrizal, Komisi B Juni Herianto, Komisi A Yeti Afridawati, Komisi B Elmawati, Komisi A Indrawati, Komisi B Ermawati, Komisi A Desi Yonata, Komisi B siapa? Rasma. Komisi A Nurul Hidayat, Komisi B Merovani, Komisi A M Lufi. Tambahnya mana? Ini UMKM. Komisi B Bundo Sarelis, Komisi A Bundo Sobimar, Komisi B Bundo Rira LB, Komisi A Bundo Novi Mayenda, Komisi B Bundo Yanti Susanti, Komisi A Fatmalinda,
Komisi B Rizka Novria. Komisi A Bundoleni Asmara. Komisi B Bundo Santi Novita. Komisi A Bundo Dislina Solvera. Komisi B Bundo Fitra Yunita. Komisi A Bundo Anita. Komisi B Pak Reno Pianora. Oke, tambahan Safia. Komisi A Pak Safniar. Oh, ibu ya. Maaf. Komisi A Bundo Safniar. Komisi B Bundo Eli Suwarni. Habis ya. Jadi nama-nama tersebut yang masuk komisi A. Izin ketua sidang, itu nama saya sebagai ketua koordinator belum masuk. Siapa namanya? Ardiansa. Saya belum juga ketua. Belum juga, Bu? Iya. Siapa nama? Erlinawati. Oh, Erlinawati. Disampaikan sama sekretaris sidang tadi. Karena gini, absennya nggak ada tadi di sini. Nah, makanya kita nggak bacakan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa sepakat kita kasih waktu 5 menit bagi peserta yang belum masuk. Apakah lanjut? Lanjut, kita sepakat. Siapa? Nah, coba Ini ada lagi. Oke, bundo-bundo yang belum ngisi absen coba acung tangan dulu. Oke. Perlu diingat nama-nama yang sudah dibacakan dan masuk komisi siapa. Kita lanjut. Bundo Arisnawati masuk di komisi A. Bundo Mitra Yosi masuk di komisi B. Bundo Musliana masuk di komisi A. Bundo Elvita Yanti masuk di komisi B. Bundo Asmaniar masuk di komisi A. Oh, ini lagi. Bundo Rita Aslinda masuk di dalam komisi B. Bundo Kartini masuk di dalam komisi A. Lanjut komisi B Nur Hayati Enek. Teti Sumarni komisi A. Rina komisi B. Hijratul Hasanah komisi A. Titin Dona komisi B. Yeti komisi A. Sri Hartati komisi B. Santi Nobita komisi A. Fitma Yunita komisi B. Baik, bagi para peserta yang telah dibacakan sesuai dengan komisinya, apakah ada yang belum dimasukkan namanya? Apakah ada belum absen baru? Mak, saya di komisi berapa, Mak? Enggak ada, belum masuk. Erlinawati tadi, Mak. Tadi sudah sampaikan, siapa? Coba, Bu Erlinawati. Mana bisa? Belum disebut. Belum masuk. Di peserta, Bun. Erlinawati di peserta. Bundo Erlinawati komisi B. Ya? Udah dapat dipahami? Ardiansa komisi A. Ada yang mau tanya lagi? Udah pas? Lanjut ya. Oke. Komisi A saya letak di sebelah kiri saya. Komisi B di sebelah kanan saya. Bentuklah gabung yang sudah tertera nama yang mana masuk di komisi A. Silakan ke kiri
Mana namanya masuk di Komisi B, silahkan ke kanan. Berputar-putar. Komisi B berlaku. Cepat. Waktunya. Apresiasi Komisi B secepat dan tanggap. Terima kasih. Komisi B sudah akan duduk. Komisi A. Jadi bodoh-bodoh apa-apa dengarkan dulu. Komisi A dari yang sudah ditetapkan. Bodoh. Ya, ini organisasi dalam organisasi. Bondo Desi untuk memposisikan diri dekat dengan saya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fardu kifayah, zakat, wirid, banyak kali nih bidangnya. Begitu banyak tanggung jawab kita masing-masing. Dari Komisi A, ibu-ibu dan bapak, cuma kita berdua ya bapak ya. Kita paling ganteng di sini pak. Kerja menengah dan jangka panjang. Oh ya, mungkin untuk awal kita siapkan dulu pertama ketua. Sekretaris saja. Iya betul. Baik, langsung saja saya sebagai protokol. Izin pimpinan sidang, kami bisa Hati-hati, jangan keluar suara. Kita buka halaman yang di map merah. Perwakilan atau ketua Komisi A menyampaikan hasil musyawarahnya ke depan podium. Dipersilakan Ketua Komisi A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu kenalkan nama lagi ya. Baik, saya dari Komisi A atas nama Ketua Musliana dan didampingi oleh Sekretaris yaitu Emma Murnika akan membacakan hasil dari tentang tugas-tugas fungsi dan tanggung jawab, yaitu ada 12 bidang. Jadi untuk yang pertama yaitu kami masuk kepada bidang agama, dakwah dan wirid. Jadi di bidang agama dan dakwah wirid ini kami ada tambahan selain yang ada tertera di yang sudah dibagi tugas-tugas ini, tambahan di rakerda ini kami ada tambahan yaitu 1 pembagian takjil. Jadi pembagian takjil ini dalam jangka pendek ya, itu tambahan karena itu dilaksanakan di saat kita di bulan Ramadan, memberikan di bulan puasa. Untuk tambahan hari ini itu dulu. Nah, untuk program kerja jangka pendeknya tadi jangka pendek ya. Sekarang program kerja jangka menengah. Tambahannya itu melakukan pembinaan atau praktek fardu kifayah. Itu akan kami laksanakan rencana dalam 1 bulan sekali atau selang-seling dengan kegiatan perwiritan kita.
Yang kedua, melakukan tahsin Al-Quran. Itu yang untuk program tambahan program kerja jangka menengah. Sekarang untuk program kerja jangka panjang. Ada tambahan dari kami, dari Komisi A, yaitu 1. Melakukan wirid pengajian secara berkala. Yang kedua, pembagian zakat tiap tahun atau zakat fitrah. Yang ketiga, santunan anak yatim, duafa lansia. Keempat, pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Semoga kita keluarga besar Orang Jambak bisa dilimpahkan rezeki. Moga-moga ini terlaksana dalam program ini. Yang kelima, melaksanakan hari-hari besar beragama. Itu tambahan untuk program kerja jangka panjang. Nah, kita masuk ke bidang humas sosial kemasyarakatan. Berarti yang untuk bidang sosial dan kemasyarakatan itu udah sesuai. Mungkin kalau ada tambahan akan menyusul nanti. Udah cukup. Ada. Sebelum dilanjutkan, perlu saya sampaikan sebagai pimpinan sidang, Komisi A itu membahas tentang tupoksi bidang-bidang ya. Lalu di bidang itu ada apa gitu di Komisi A itu? Contoh, kami perlu penambahan bidang ini misalnya. Contoh bidang sosial. Kenapa perlu bidang sosial? Karena ini gitu. Kalau yang disampaikan oleh Ketua Komisi A tadi itu program kerja itu sangkut dengan Komisi B. Jadi coba seandainya begini, di dalam Komisi A tadi bahwa perlu peralatan boleh juga. Misalnya bidang ini nggak perlu digunakan nih, misalnya gitu. Bahwa ini kita rampingkan saja. Perlu menambah bidang ini karena bidang ini dibutuhkan begini ya gitu. Kalau yang disampaikan tadi itu kayaknya seperti program kerja yang diatur oleh bidang Komisi B gitu. Coba lanjutkan. Gini Ketua, kalau untuk tentang bidang-bidang, kalau dari Komisi A kita udah rasa udah cukup. Karena di sini sudah 12 bidang. Kalau dari Komisi A. Oke Ketua? Ini saja sudah terlaksana nanti alhamdulillah. Sebabnya sudah banyak. Oke. Boleh interupsi pimpinan sidang? Bukan interupsi sih, masukan. Izin pimpinan sidang. Biarkan dulu selesai Komisi A, sampaikan soal sudah selesai, belum selesai. Nanti ada kita sampaikan kepada peserta untuk memberi tanggapan atau sanggahan ya. Silakan Ketua Komisi A sampaikan. Sampaikan aja kalau belum bisa disampaikan. Oke, untuk Komisi A cukup sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Komisi A. Ini kayak ada pada ngantuk nih. Jangan-jangan Beberapa tupoksi yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, mungkin sedikit masukan untuk Komisi A. Mungkin kita harus membentuk bidang inventaris dan kelengkapan. Inventaris saya belum lihat karena dalam jangka panjang dan perlengkapan. Mungkin bukan perlengkapan, inventaris mungkin rasanya Ketua Sidang. Karena untuk jangka panjang nanti kita berkemungkinan memiliki beberapa inventaris. Ini yang untuk awal saja. Kita sudah punya speaker, sudah punya alat perpanah dan itu termasuk inventaris. Dan saya belum melihat itu. Sedikit masukan untuk Komisi B. Untuk Komisi A. Terima kasih pimpinan. Inventaris dan aset. Apakah kita setuju semua? Kita sepakat? Kami mintakan kepada Komisi A untuk menambahkan
bidang inventaris dan aset. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Komisi A dan kemudian menyerahkan kepada pimpinan Linam dan tolong diabadikan. Silakan. Di sini. Nah, baru boleh turun. Main kabua, kalau selesai kerajo lari. Foto dulu. Ini baru ada lagi sidang. Besok ke depannya 2024 kami akan melaksanakan tugas dalam bidang semua. Doakan ya perempuan, kaum perempuan besok di 2024. Hidup KBRJ. Komisi B, persilakan Ketua dan Sekretaris untuk menyampaikan hasil rapatnya. Silakan. Dari Komisi B ingin memberikan jabaran mengenai beberapa program yang akan kita jalankan di KBRJ 5 tahun mendatang. Untuk beberapa bidang yang sudah kita bahas di dalam materi rapat, saya akan berikan jabaran. Karena kalau kita bahas satu persatu, saya rasa izin Ketua kita tidak akan memiliki waktu yang cukup. Tetapi di sini untuk program-program, menurut kami, apapun program itu tetap berkaitan dengan bidang-bidang, antar bidang ini saling berkaitan. Jadi bidang A, bidang B, bidang C dan seterusnya itu memiliki keterkaitan. Jadi yang diutamakan di sini adalah program lintas bidang. Salah satu contoh pimpinan sidang. Untuk bidang agama, dakwah, kemudian bidang fardu kifayah, zakat, humas, sosial kemasyarakatan, itu secara garis besar bisa melakukan program-program lintas bidang. Jadi kita tidak mengotak-kotak program untuk masing-masing. Sebagai salah satu contoh adalah setiap bulan kita akan mengadakan wirid bulanan KBRJ. Nah, wirid bulanan KBRJ itu semua bidang bisa memberikan andil, ya, bisa memberikan andil. Salah satunya adalah semisal pada bulan ini kita akan mengadakan wirid di rumah Bondo Sarialis. Ya, jadi untuk bidang dakwah mereka bisa usulkan untuk mengisi ceramah agama. Kemudian program lintas bidang lainnya adalah dari bidang pendidikan misalnya, bisa memanfaatkan wirid bulanan untuk mengisi materi. Salah satu contoh tadi Bondo Sarialis mengatakan dia dari bidang pendidikan, kita akan mengisi materi di waktu wirid bulanan. Salah satu contoh adalah penyuluhan mengenai kanker. Nah, ketika kita berbicara kanker, yang bekerja itu bukan hanya dari pendidikan. Pendidikan itu dalam bidang penyuluhannya, tetapi materinya dia bisa ambil dari bidang kesehatan. Nah, karena itulah saya jabarkan di sini bahwa masing-masing program akan kita jabarkan secara teknis per bidang, tetapi bukan di forum ini. Yang pasti satu momen acara kita bisa masukkan semua program-program yang ada di dalam masing-masing bidang. Jadi yang kami utamakan di sini adalah program lintas bidang. Begitu pimpinan sidang. Oke, jadi tadi disimpulkan ada program kerja perwiritan. Jadi perwiritan ini berkorporasi ya, itu bidang-bidang lain, baik bidang agama, bidang pendidikan, bidang kesehatan. Nah ini sangat menarik nih Bapak dan Ibu. Menariknya di sini kolaborasi ini kan kita mencangkup setiap bulan wirid nih, maksudnya bidang dakwah siapkan ustadznya, bidang pendidikan siapkan gurunya, bidang kesehatan siapkan dokter yang ahlinya, mungkin bidang-bidang yang lain antara ekonomi dan segala macam. Ini di wirid ini bisa diganti apanya itu,
Mungkin bulan ini masalah padu kipayah, bulan besok mungkin masalah kesehatan, bulan besok lagi masalah ekonomi. Maksudnya begitu mungkin ya. Maksudnya begitu? Iya, siap pimpinan. Jadi maksudnya begitu, ini cukup bagus. Dan kemudian kita berikan tanggapan kepada yang lain. Ada kira-kira? Silakan. Setuju? Maksudnya begini Bu, ini kita raker, ini makanya saya sampaikan di sini kita semua yang hadir, ini pesertanya 99% Bundokan doang. Artinya ke depan usulan ini udah dimasukkan di grand jury ini. Jadi nanti jangan nanti adalah aku ngusul ini tak diterima, aku ngusul itu tak terima. Ini tempatnya. Kalau mau ngusul-ngusul di sini silakan. Jadi supaya nanti program kerja ini pengurus yang telah ditugaskan diamanahkan bisa bekerja dengan baik. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi raker ini tujuannya untuk menyatukan pikiran ide kita, melaksanakan organisasi Jambak ini untuk 5 tahun ke depan dengan real dan jelas. Jadi tidak lagi nanti ada usul sini, usul situ, nanti tak terima merajuk, tak terima bubar. Ini tak diinginkan dalam organisasi. Jadi inilah jalurnya untuk memberikan ide-ide. BB saya, foto saya nih, peserta sidang komisi A, komisi B itu cuma 4 orang laki-laki. Ya semuanya perempuan, artinya 99 sampel. Tepuk tangan dulu, ibu-ibu. Ya. Oke, terima kasih. Tak ada tanggapan? Usul tak ada? Boleh, silakan. Cepat. Singkat dan padat. Bacakan. Kasih mic panitia. Izin ya Bapak ya, Bu Gandong Sadonyo. Di komisi A ini baru teringat tadi. Itu kalau diterima apa tidak. Tapi kan tadi ada usulan diterima gitu kan. Ya, dengar dulu. Ini yang dimaksudnya yang disampaikan sekarang. Kalau untuk pembahasan komisi A udah ditutup. Ini untuk komisi B. Apa tanggapan dan usulan? Silakan. Kalau usulan itu tentang bidang penyuluhan. Karena kenapa? Nah, kalau di bidang penyuluhan itu kan berbagai-bagai. Ada penyuluhan tentang kesehatan, ada penyuluhan tentang agama, ada penyuluhan tentang yang lain-lainnya. Itu masukan dari saya. Terima kasih. Izin pimpinan sidang, saya jawab langsung. Fix misalnya, ya, karena kebanyakan dari kita ini banyak yang Bundokan 2. Jadi untuk pengisi materi akan kita limpahkan kepada bidang kesehatan, begitu Bundong. Kemudian untuk bidang seni dan budaya misalnya. Jadi nanti mungkin dari seni budaya akan mengadakan penyuluhan bagaimana sih sebetulnya seorang Bundokan doang yang memang betul-betul ada dalam kitab-kitab Keminangkabauan seperti itu. Nah, di sana juga ada edukasi. Kita akan memberikan edukasi kepada Bundokan doang semuanya, dan mungkin dan sangat mungkin sekali kita akan mendatangkan narasumber yang berkompeten. Yang pasti narasumber itu berasal dari masing-masing bidang. Ya, ketika kita berbicara kesehatan, kita akan undang dokter, ya, yang mengerti tentang kesehatan. Nah, misalkan kita ingin membahas tentang adat, kita akan bawa pemangku adat sebagai narasumber. Nah, kenapa saya katakan tadi ini program lintas bidang? Karena secara teknis kita tidak akan bisa membahas bidang A, B, C, D dalam waktu yang sangat singkat ini. Begitu Bunda, pimpinan sidang. Oke, mantap. Terima kasih. Sebelum saya izinkan untuk memberikan kepada pimpinan sidang, ini tidak tersebut di situ masalah budaya. Jadi Jambak ini identik dengan budaya Jambaknya, dan ditambah lagi didukung ya, didukung tadi ada alat musik yaitu rabana. Kemudian ketua kita akan membeli talempong dengan tambur. Nah, barang-barang ini kan ada nih. Kalau kita tidak tampilkan, kapan kita nak menengok ini? Jadi maksud kami tadi kita mengusulkan tak muncul di situ.
kita harus sepakati untuk tambahan pimpinan itu kegiatan helat ya, karnaval budaya minimal 1 kali setahun ya, kemudian ikut bersama kesatuan yang lain, tas suku yang lain atau IKMR, itu kita melaksanakan namanya festival budaya. Jadi paling tidak festival atau karnaval ya, untuk dilihat dan ditontonkan ke masyarakat Dumai. Nah ini kan tak muncul ini. Jadi kalau tidak muncul, kami sebagai juga pengurus di sini, kami mengusulkan itu. Tadi dia diusulkan sama Titin Dona, tapi mungkin apa masuk apa tidak. Tapi dalam pembahasan ini tidak ada. Jadi kira-kira usulan saya nih, izin nih, usulan ini bisa diterima apa tidak untuk ditambahkan di program kerja? Hah? Bisa? Saya minta di Komisi B untuk menambahkan program kerja karnaval budaya Jambak minimal 1 kali setahun atau ulang tahun Jambak. Jadi semua komponen budaya kita termasuk Rabana, Kompak itu nanti kita bisa lakukan secara bersama-sama dengan karnaval itu, entah kita berjalan, entah apa modelnya, nanti panitia yang ngatur. Tapi kita sepakati ini programnya, kita sepakati dulu gitu. Nah untuk yang 5 tahun ya, kira-kira bagaimana Komisi A diterima? Oke, pimpinan sidang saya. Komisi B ya? Oke, saya notit karena begini pimpinan sidang, untuk program-program kita sudah buat di sini per masing-masing bidang. Nah untuk pelaporan saya hanya menyampaikan penjabaran saja. Nanti mungkin setelah penyerahan ini, kebetulan saya membidangi koordinator ilmu dan budaya, seni dan budaya. Program kita jangka panjang yang sudah kami susun adalah acara Samalam di Minangkabau. Samalam di Minangkabau yang akan kita laksanakan dalam rangka merayakan 1 tahun umur KBRJ Kota Dumai. Tepuk tangan dulu. Pada tanggal 4 Juni 2024. Ya. Nah, program lintas bidang yang akan kita libatkan di sana itu banyak, Mak. Ya, jadi dari bundo-bundo kanduang yang sudah memegang alat juga akan kita berdayakan. Kemudian mungkin nanti ada persembahan-persembahan yang mungkin akan kita libatkan segala organisasi kedaerahan yang ada di Kota Dumai. Mohon supportnya untuk kami yang ada di bidang seni dan budaya. Mudah-mudahan acara ini menjadi perhelatan yang besar bagi kita di tahun 2024 mendatang. Mohon dukungannya. Oke, terima kasih. Kayaknya cukup dan sangat terang sekali. Kami silakan Komisi B menyerahkan kepada pimpinan sidang. Baik, tadi telah disampaikan sesuai dengan komisi masing-masing. Kita dapat terima dari laporan keputusan dari Komisi A dan Komisi B. Jadi kami dari berlima pimpinan sidang ini mengesahkan laporan penyampaian program-program dari masing-masing komisi. Dalam hal ini kami sahkan. Selesai. Penantian penutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati ini Mama beserta pengurus KBRJ Kota Dumai dan kemudian ketua dan pengurus pemuda dan juga ketua dan pengurus Bundo Kanduang beserta peserta dan peninjau Rakerda 1 Kota Dumai, kemudian lagi juga Nusana kami Duri Perawang Pekanbaru, dan kemudian juga Nusana kami Adosito
masih hadir beliau menunggu gitu Bapak Ketua gitu Caniago. Jadi aplaus dulu untuk Caniago. Pada kesempatan ini bersyukur alhamdulillahirrabbilalamin, acara Rakerda dari awal sampai akhir berjalan dengan baik dan lancar, kemudian sudah dapat keputusan-keputusan. Kami dari pengurus KPRJ Kota Dumai, khusus kepada panitia yang tadi berpupus lumus, kami ucapkan ribuan terima kasih. Aplaus untuk panitia. Kemudian baik SC maupun OC juga dari kemarin sudah melakukan rapat dan segala macamnya, beberapa kali rapat. Namun inilah hasilnya. Kita kebanggaan kita KPRJ Kota Dumai dapat melaksanakan Rakerda pertama. Mudah-mudahan hasil daripada Rakerda yang kita realisasikan untuk kebersamaan kita jambah di Kota Dumai. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, Rakerda pertama KPRJ Kota Dumai 29 Oktober 2023 ditutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto bersama, kemudian kita balik.